Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 mewawancarai kepala sekolah di tempat saya bertugas. Temanya yaitu tentang bagaimana pemimpin atau kepala sekolah mengambil keputusan, Pak. Boleh Pak Jaka ceritakan, Pak, sedikit mungkin ada kasus yang pernah Pak Jaka hadapi gitu selama Pak Jaka menjadi guru atau Pak Jaka saat menjadi kepala sekolah. Kasus apa yang pernah Pak Jaka atasi? Satu kasus yang pernah terjadi di sini adalah siswa yang berkirakan atau bisa memasuki kategori tidak naik kelas sesuai dengan aturan, karena anaknya ini absensinya di atas 25%, maka kategori anak ini tidak naik kelas. Tapi kasus ini tidak kita buat kita serentak, akhirnya kita cari permasalahannya, mengapa anak ini sampai tidak masuk lebih 25%. Akhirnya kita bersama wali kelas, kita melakukan observasi lapangan, mengidentifikasi, kita nanti kita laksanakan usaha-usaha mengapa ini terjadi kayak gini. Nah, nanti baru kita simpulkan. Waktu itu ada siswa yang bernama Ferry, ini orang Karangasem. Pagi itu memang sudah diadakan rapat, ternyata anak ini absennya 34 melebihi yang kita yang kita simpulkan, yang kita rumuskan bahwa sekitar 20% itu sekitar 27. Karena itu dinyatakan tidak naik, cuman karena ada waktu jeda 1 hari, wali kelasnya untuk menyusuri. Ternyata anak itu sehariannya orang tuanya sibuk semuanya, tidak ada yang bisa mengurusi pagi, tidak bisa ada yang bisa membangunkan, dan sering anak ini diajak ke sawah. Dari kasus itu akhirnya kita mengadakan, setelah observasi itu kita adakan rapat bersama, kita bahas bersama dengan guru. Akhirnya ya sudah, ini ada pertimbangan, kita panggil orang tua bahwa pendidikan tidak hanya sekolah, dan anak seusia sekolah itu kalau bisa jangan dilibatkan ke pekerjaan. Kita konsepnya bukan ke anak, langsung ke orang tua, diselesaikan dengan pembinaan. Akhirnya orang tua itu menyadari, dari sekolah itu mengimbau orang tua mengawasi anak setiap pagi bisa masuk. Yang kedua, jangan dilibatkan untuk kerja waktu-waktu jam sekolah, dengan harapan anak nanti mau berangkat sekolah sesuai dengan jadwal dan tidak ketinggalan belajarnya. Karena yang kita simpulkan, anak itu naik ke kelas 3. Berarti ada kasus di sini, ada salah satu siswa bernama Ferry, dia itu absensinya melampaui batas maksimal sehingga menyebabkan perbincangan gitu kan untuk sidang kenaikan kelas gitu ya Pak ya. Dan alasannya ternyata Ferry ini kedua orang tuanya tidak berada di rumah saat dia mau berangkat, dan ternyata beberapa hari dia nggak masuk juga dikarenakan alasannya dia pergi ke sawah untuk mengikuti orang tuanya bekerja. Nah baik Pak, selama ini bagaimana Pak Jaka itu dapat mengidentifikasi kasus yang menggunakan dilema etika maupun bujukan moral?
Yang saya ini lihat sih ya Pak, ini masuknya kasusnya dilema etika ya Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, pendekatan humanis itu penting. Kita kalau menjadi masalah itu mengenal masalah, mengidentifikasi masalah, baru membahas masalah tadi. Setelah itu menyimpulkan. Nah, proses itu kita tempuh dengan humanis, dengan orang-orang yang berkompeten. Kalau di sekolah mungkin ada guru, ada wali kelas, ada orang tua dan anak. Sudah ketemu, kita simpulkan. Dan kesimpulan itulah nanti yang kita pegang. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus di mana dalam kasus tersebut itu merupakan dilema etika gitu yang sama-sama benar. Apalagi kasus ini kan ini apa ya? Sebetulnya sama-sama benar karena anak itu juga kan background dia tidak masuk itu karena kurangnya pengawasan orang tua juga ya Pak ya, dan juga kurangnya motivasi dari orang tua, bahkan orang tuanya sendiri mengajak anak untuk bekerja pada jam sekolah gitu ya Pak. Nah, bagaimana Pak pengambilan keputusan yang sekolah ambil gitu pada saat menghadapi kasus seperti itu? Di atas dari peraturan sebenarnya ada norma. Ya. Sebelum ada peraturan kita akan norma. Karena aturan apapun nanti akan kembali ke norma. Jadi misalkan yang penting ini untuk kemaslahatan, kita akan bisa menyenggol norma sedikit, tapi untuk kemaslahatan orang banyak. Selama ini kemaslahatan orang banyak, kita akan berkeputusan. Walaupun ini harus menentukan tidak sendiri untuk orang banyak, maka keputusannya harus orang-orang yang terlibat tadi. Nah, orang yang terlibat, dan keputusan ini mungkin tidak menyenangkan banyak orang. Tidak mungkin semuanya senang, tapi itu mungkin yang terbaik. Iya Pak, berarti melibatkan banyak orang yang Pak ya, banyak pihak, banyak aspek juga. Nah, bagaimana Pak langkah atau prosedur yang ditempuh tahapannya gitu Pak? Apakah dimulai dari wali kelas atau guru BK gitu Pak? Boleh dijelaskan Pak sedikit tentang bagaimana langkah atau prosedur penanganannya gitu. Jadi permasalahan ini kan bisa dilihat dari ini permasalahan kadang-kadang dari mana gitu, kadang-kadang apa, dari mana, bagaimana, mengapa. Ini kan proses-proses itu kan dicari. Kita ambil dari apa, masalahnya apa ketemu, kita kenal dari mana. Oh, ternyata dari guru ya guru. Masalah juga dulu kalau sudah ada kesulitan ke wali kelas ini seorang tua, perwakilan dari orang tua. Orang tua mungkin koordinasi dengan orang tua juga, panggil. Agak belum terselesaikan, ada PP terselesaikan. PP masih belum terselesaikan, baru ke kepala sekolah ya nanti bermusyawarah dengan orang banyak, dengan guru, orang tua, kalau perlu komite. Menghasilkan keputusan. Jadi tadi sampaikan keputusan mungkin tidak menyenangkan semua orang, minimal yang lebih banyak senang. Iya Pak, berarti ada tahapan-tahapan prosedur yang harus ditempuh ya Pak Jaka untuk menghadapi kasus seperti ini. Baik Pak, selama ini Pak hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi Bapak jelaskan kasus tadi? Bagaimana, apa yang Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan tadi? Efektif ya, kita keputusan untuk masyarakat efektif. Kalau untuk orang banyak ya sudah, kita keputusan ya berdasarkan norma-norma yang ada aturan itu harus mengikuti norma yang sudah ada di sini. Ini lebih efektif. Kalau normanya sudah sesuai dengan masyarakat, saya yakin banyak yang
Berarti sesuai dengan norma yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut ya Pak Jaka. Nah, menurut Pak Jaka nih Pak, selama menghadapi kasus-kasus, mengambil keputusan gitu Pak, tantangan yang Bapak rasakan gitu? Tantangan yang pasti itu tadi, tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan yang tidak senang itu kadang-kadang walaupun sedikit, itu tidak puasnya itu diomongkan terus, tantangan. Cuma kalau kita ada keputusan ya kita pendekatan dengan orang-orang yang tadi, menjelaskan yang sebenarnya kepada teman-teman yang belum tadi mungkin belum senang atau belum menerima, menjelaskan kronologi, sebab-sebab keputusan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita pendekatan humanis tadi, orang-orang yang belum memahami keputusan kita tadi akan mengikuti. Jadi yang menghambat sedikit kita ya, kesulitannya tadi pasti ada aja yang tidak memahami atau belum setuju dengan keputusan kita. Tapi yang kita sampaikan tadi demi kemaslahatan keputusan kita buat. Berarti ada saja ya Pak tantangannya tuh, ada orang-orang yang kontra ya Pak dengan keputusan yang diambil. Baik Pak. Selanjutnya saat menyelesaikan sebuah masalah Pak yang berkaitan dengan dilema etika, contohnya kasus tadi, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memberikan jadwal dan prosedur-prosedur tertentu Pak untuk dapat menyelesaikan masalah tadi? Ada beberapa kasus, ada kasus yang ringan, ada yang kasus agak berat. Kalau yang ringan bisa selesaikan di tempat dan langsung selesai. Nah, yang berat mungkin harus berkomunikasi dengan orang, mengatur jadwal, contoh ada pemanggilan orang tua, pemanggilan orang-orang yang terlibat sini konflik dan sebagainya, terjadwal nanti kalau memang harus melibatkan orang lain. Tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah itu. Berarti tergantung identifikasinya ya Pak Jaka ya, ada yang mudah sehingga bisa langsung diputuskan di tempat, namun ada juga kasus yang memang membutuhkan waktu sehingga harus mengatur jadwal dan prosedur untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, menurut Pak Jaka nih Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Jaka dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi? Mempermudah itu teman-teman di kita ada kooperatif. Kita melakukan kooperatif, peduli dengan lingkungan, peduli dengan teman, insya Allah semua masalah itu mudah selesai. Gitu. Saat ada pekan yang kooperatif ya Pak ya, sehingga masalah yang berat itu akan terasa lebih ringan ya Pak untuk diselesaikan. Dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang menurut saya pasti Pak Jaka banyak sekali pengalaman menghadapi kasus-kasus gitu. Apa Pak pelajaran yang dapat diambil gitu Pak dari kasus? Semua bisa diselesaikan selama kita mau menyelesaikan. Semua masalah bisa terselesaikan selama kita mau ingin menyelesaikan. Ini. Baik Pak Jaka, terima kasih sekali atas waktunya untuk wawancara sesi ini. Alhamdulillah sudah dijawab dengan sangat baik. Terima kasih banyak Pak Jaka sudah meluangkan waktu juga untuk sesi wawancara kali ini. Ya, mungkin itu saja ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Jaka. Ya, sudah ya. Selamat siang Pak Mahfudin. Selamat siang juga. Iya Pak, maaf ya Pak mengganggu waktunya sebentar. Ini jadi saya itu ada tugas untuk memenuhi tugas PGP Pak, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Di sini saya diminta mewawancarai kepala sekolah itu terkait kasus-kasus yang dihadapi oleh kepala sekolah.
Pastinya Pak Mahfudin juga pernah menghadapi beberapa kasus ya Pak selama Bapak mengajar maupun selama Bapak menjadi kepala sekolah. Boleh Pak ceritakan satu saja kasus yang pernah Bapak hadapi di sekolah? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalan dulu, nama saya Pak Mahfudin. Kebetulan saya tugas di SD ini baru berjalan 2 tahun ini. Tapi kalau tadi mengenai pengalaman, mungkin pertama ya, ada sebuah kasus di mana ya, pada peserta didik kami pada awal-awalnya saya tugas di sini ada, yaitu kalau nggak salah siswa kelas 6. Jadi siswa kelas 6, pas kejadiannya anak tersebut itu di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, gitu kan, terutama di kelas 6, anak tersebut tidak pernah hadir, gitu kan, tidak pernah hadir sampai pada saatnya menjelang ujian, gitu kan. Ternyata setelah saya dan guru kelas 6 mencari tahu apa sih penyebab anak tersebut tidak hadir dan mengikuti kegiatan di kelas, sampai saya dan guru kelas 6 ke rumahnya, kemudian berdialog dengan orang tuanya, dengan anaknya. Ternyata anak tersebut selama ini, yang pertama itu anak tersebut kalau bangun itu selalu kesiangan. Kemudian yang kedua, kalau malam dia itu mencari sesuatu kayak seperti mencari ikan atau mencari belut yang katanya itu setelah dapat kemudian dijual untuk membantu orang tuanya, katanya tuh. Jadi setelah saya mengerti problem yang dialami anak tersebut, akhirnya kami dari pihak sekolah memberikan sebuah sebuah solusi lah, biar yang pertama biar anak tersebut itu mau kembali belajar, apalagi mau menjelang ujian, gitu kan. Pada akhirnya kami memberikan solusi, silakan anak tersebut masuk kembali ke sekolah tanpa ada hukuman apapun. Yang penting pas nanti di pelaksanaan kegiatan latihan ujian maupun ujian sesungguhnya bisa mengikuti, gitu kan. Jadi kasus yang pernah Pak Mahfudin hadapi ini ada siswa kelas 6 ya Pak ya, yang jarang hadir, sampai mendekati waktu ujian dia juga masih belum hadir. Setelah ditelusuri ternyata penyebabnya dia itu sering bangun kesiangan karena malamnya dia itu mencari ikan dan belut ya Pak, dan itu untuk membantu perekonomian juga, karena dia membantu untuk mungkin untuk kebutuhan sehari-harinya ya Pak, karena kekurangan gitu. Baik Pak, boleh tanya lagi Pak, selama ini Bapak bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana mengidentifikasi kasus tersebut, Pak? Baik, untuk masalah ini ya, kadang kita juga di lapangan ya, atau di lingkungan warga sekolah, terutama tadi masalah bujukan moral, gitu kan. Kadang ada sih istilahnya dari masyarakat itu kan, tentang apa sih namanya, salah satu contohnya di saat kita mau melaksanakan kegiatan, contohnya itu kan, mau melaksanakan kegiatan
kemudian kita dengan orang tua, wali murid itu kan kita musyawarah, kemudian kita membuat satu kesepakatan, tetapi setelah kesepakatan dipenuhi, disepakati, kemudian di suatu waktu ternyata dari kesepakatan tersebut ada salah satu, misalnya kan ada salah satu orang yang istilahnya apa sih bisa dikatakan, taruhlah ini maunya masalah ini ya, masalah pendanaan kebanyakan, contoh kegiatan kenaikan kelas umpamanya kan, begitu sepakati kita mengumpulkan dana, begitu dana terkumpul ada rujukan itu dari yang harusnya kita gunakan dana tersebut dalam kegiatan, contoh misalkan nominalnya 6 itu kan 6 juta, ternyata kita dapatnya 1 juta. Kadang ada bisikan, ya udah yang ini yang lebihnya kita gunakan ya kan, untuk sebagai upah panitia gitu kan. Cuman kalau kita berbicara moral, kadang kan kita kan kurang istilahnya kurang pas lah itu kan. Iya, kurang pas. Nah, seperti itu mungkin untuk mengatasinya, mungkin kita juga tetap, karena kita mempunyai satu keluarga dalam sekolah ini, kita rumuskan ke komite, kemudian ke rekan-rekan guru. Nah, ini baiknya untuk apa, atau dibagaimanakan sisa dari kegiatan tersebut itu kan, supaya nanti tidak ada istilahnya kecurigaan gitu kan, baik dari masyarakat yang diwakili komite maupun dari rekan-rekan di tempat kerja gitu kan. Intinya tidak menyalahgunakan ya Pak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus tadi dilema etika ya Pak ya. Kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, tadi antara murid dengan keluarganya kan, itu berkaitan, yang sama-sama mengandung nilai kebijakan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan dari masalah tersebut Pak? Jadi dalam mengambil sebuah keputusan, kita sebagai manajer, sebagai penanggung jawab ya, di suatu lembaga, tentunya kita tidak sekonyong-konyong kita harus memesan A, B atau C kan. Kita tetap dengan asas kekeluargaan, kemudian bermusyawarah, dan siapa-siapa yang perlu kita libatkan gitu kan. Jadi intinya ada sebuah komunikasi dari kedua belah pihak gitu kan. Misal kita ada kasus dengan siswa, maka yang perlu langkah yang pertama kita lakukan adalah kita komunikasi dengan orang tua siswa tersebut, kemudian juga dengan guru kelasnya gitu kan, apa yang terjadi. Nah, begitu kita sudah mengidentifikasi, kemudian permasalahan kita sudah ketahui, baru kita sebagai manajer memutuskan apa yang seharusnya kita putuskan itu. Berarti dari penjelasan Bapak tadi, untuk mengambil sebuah keputusan itu ada langkah-langkah ya Pak ya, prosedurnya seperti apa. Nah, boleh Pak ceritakan langkah-langkah dan prosedurnya secara detail, dimulai dari tahap apa dulu ketika mengambil keputusan itu. Jadi untuk langkah awal kita membuat sebuah keputusan, yang pertama kita lihat dulu, kita istilahnya baca dulu kasus yang akan kita hadapi tersebut kan. Kemudian yang kedua,
kita mengkomunikasikan, mencari informasi dari orang tua apa penyebab dari anak tersebut, ya kan. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah diskusi, ya kan, dari orang tua, siswa, dari siswanya, kemudian dari guru kelasnya, dalam satu tempat, gitu kan. Kita berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, gitu kan. Iya, berarti melibatkan beberapa pihak ya Pak ya, untuk menyelesaikan itu dalam prosedurnya. Pertama yang tentu orang tua ya Pak ya, sebagai wali siswa, lalu guru kelasnya juga ya Pak, untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak tersebut. Nah Pak, menurut Bapak, apa hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang tadi Pak? Hal yang efektifnya. Yang efektifnya. Iya. Jadi dalam sebuah keputusan, ya, kadang-kadang keputusan ada yang efektif, ada yang juga tidak, ya. Kadang betul. Kita sebisa mungkin membuat sebuah keputusan harus seefektif mungkin supaya tidak ada dari salah satu pihak tidak ada yang mungkin lebih dirugikan. Jadi kalau menurut saya yang efektif itu tadi seperti yang awal kita tadi bicarakan, tetap kita tidak bisa mengkesampingkan orang tua siswa, gitu kan. Kalau kita tidak dilibatkan, kemudian kita langsung membuat sebuah keputusan, nah itu nanti ke depannya atau nanti setelah kejadian itu mungkin akan lebih panjang lagi, gitu kan. Tapi kalau kita istilahnya mengaitkan, bukan mengaitkan, apa istilahnya tuh, melibatkan ya. Ya istilahnya dengan orang tua siswa, dengan apa kita libatkan semua, pasti dan insya Allah sebuah keputusan itu akan diterima oleh semua pihak, gitu kan. Itu mungkin yang lebih efektif, gitu kan. Berarti hal yang dianggap efektif itu ketika kita melibatkan wali murid ya Pak ya, untuk membuat pengambilan keputusan agar tidak ada yang sangat dirugikan gitu ya, tidak ada pihak yang dirugikan gitu ya Pak, karena fair gitu kan, sama-sama tahu bagaimana jalannya, proses dan prosedurnya ya Pak. Iya, seperti nah, itulah. Dari penyelesaian kasus atau pengambilan keputusan ini Pak, menurut Bapak apa nih Pak tantangan yang terberat gitu pada saat pengambilan keputusan? Ya, baik. Jadi setiap kita memberikan sebuah keputusan, mungkin yang namanya pro dan kontra pasti ada. Yang namanya suka tidak suka pasti ada. Nah, yang paling mungkin menantang itu ya istilahnya kalau kita memberikan sebuah keputusan di antara tadi setelah kita membuat sebuah musyawarah atau berdialog, ternyata kesepakatan yang kita dapatkan, kita lebih memilih atau kita sebagai pelaksana lebih ego lah istilahnya, sesuai apa yang kita pengenkan, kita putuskan. Nah, itu mungkin tantangan terberat, ya kan. Walaupun dari hasil tadi kedepannya itu mungkin lebih bisa dikatakan lebih baik, gitu kan, untuk baik untuk lingkungan sekolahnya maupun untuk pribadi yang bersangkutan, gitu kan. Tapi tetap walaupun kita pada awalnya tidak disukai, kalau putusan tersebut memang diyakini kedepannya lebih baik, ya itu yang diterapkan, gitu kan.
Jadi tantangannya itu ketika kita menghadapi pihak-pihak yang kontra ya Pak, yang kontra dengan keputusan yang kita ambil gitu ya Pak. Karena pasti kan setiap orang juga punya pemikiran dan punya pendapat ya Pak. Ada yang pro dengan keputusan, tapi juga pasti ada yang kontra. Itu dinamika hidup ya Pak. Nah selanjutnya Pak, saat Bapak menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan tadi dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat nih Pak ketika tahu kasusnya, atau Bapak menjadwalkan untuk pembahasan dan juga penyelesaian kasus tersebut Pak? Ya, jadi untuk masalah tersebut, ya, untuk penyelesaiannya kita lihat dulu kasusnya. Kalau memang itu kasusnya harus diselesaikan pada saat itu, ya kita harus selesaikan pada saat itu. Nah, ada kalanya sebuah kasus tidak bisa harus waktu itu diselesaikan, maka kita perlu penjadwalan. Jadi intinya kita lihat dulu kasus yang akan kita hadapi, ya kan. Kalau memang kasus itu harus segera diselesaikan saat itu juga, berarti kita harus putuskan dan kita selesaikan. Kemudian jika kita lihat kasusnya, ini kayaknya bisa untuk besok atau lusa, maka kita jadwalkan supaya kalau kita membuat keputusan dengan tergesa-gesa itu akan mengakibatkan hasilnya juga tidak efektif gitu, kan, seperti itu. Berarti tergantung kasusnya ya Pak, identifikasi kasusnya seperti apa, lalu bisa diambil sebuah langkah yang konkret ya Pak. Nah, menurut Pak Mahfudin, adakah seseorang atau adakah faktor yang mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau kita melihat sebuah kasus dan sebuah keputusan yang akan kita terapkan, dengan faktor yang paling ini ya, selain kita juga kadang kalau di lingkungan sekolah mungkin kita ada faktor kita memiliki rekan sejawat, kan, kita memiliki warga sekolah, kita juga sebagai pribadi, sebagai keluarga, kita kan punya keluarga, kita tetap kita sebagai seorang suami lah, kita punya istri, maka kita juga libatkan yang di rumah nanti supaya kedua-duanya bisa menghasilkan putusan yang kita nanti terapkan itu semuanya bisa enak dirasa gitu kan. Maksudnya kita melibatkan faktor dari teman sejawat gitu kan, kemudian di rumah juga kita dengan istri juga kita meminta pandangannya gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi tetap faktor-faktor itu dari lingkungan sekolah dan juga dari lingkungan keluarga itu betul Pak. Gitu kan. Biasanya kalau ada rekan sejawat atau pasangan kita yang kolaboratif ya, bisa berkolaborasi dengan baik kan kadang lebih saya Pak membantu kita untuk lebih mampu menyelesaikan sebuah masalah gitu kadang, ya Pak. Kalau kita hanya sendiri kadang apa yang akan kita putuskan itu kadang susah juga, maksudnya susah yang baik seperti apa, tapi kalau kita tadi ada faktor dari teman sejawat, dari orang lain, kadang ada masukan ide yang ada pandangan-pandangan ya Pak ya, sehingga bisa membantu kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Betul Pak. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil itu dalam pengalaman mengambil keputusan? Jadi pembelajaran yang saya ambil dari pengalaman, dari kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, maka kita itu harus lebih bijaksana, harus lebih introspeksi diri juga, ya kan, karena sebagai penanggung jawab atau sebagai manajer atau sebagai kepala sekolah, tetap kita itu punya bawahan, punya istilahnya orang-orang yang istilahnya di satu lembaga itu punya keluarga istilahnya kan. Maka sebijak mungkin kita mengambil sebuah keputusan dan harus
melibatkan semua yang ada di lingkungan tersebut agar nanti dalam sebuah keputusan bisa sama-sama itu tidak dirugikan gitu kan. Itu istilahnya lebih apa sih namanya, kalau istilah ini mah mungkin bisa lebih dewasa karena kita sudah mengalami hal-hal yang pernah dirasakan itu kan. Itulah seperti itu. Iya. Jadi sebagai manajer atau pimpinan itu harus bijaksana ya Pak ya. Tidak boleh mementingkan ego karena kita menyangkut banyak orang ya Pak. Terima kasih banyak Pak Mahfudi, jawaban-jawabannya sangat bisa mencerahkan untuk saya, untuk jadi pembelajaran juga untuk saya mewawancarai pemimpin-pemimpin di sekolah gitu. Jadi saya juga ada pandangan-pandangan, oh ternyata menyelesaikan kasus seperti itu. Ya Pak Mahfudi, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama. Sudah mau saya wawancara terkait pengambilan keputusan di sekolah. Ya.